أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan ngaji bareng, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membahas sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahas kitab Ushulul Tsalatsah sampai di pembahasan apa? Ihsan itu ya? Itu bukannya sudah selesai? Bukannya sudah selesai? Belum? Ya, kebaliknya sekarang. Nilai isi Al-Ihsan. Sebentar. Soalnya kitabnya gak kode ini. Iya, kitabnya nggak sama. Diskotahris tak kenal? Enggak, ini ada penjelasannya kalau ini. Ihsan itu bukan sudah selesai? Ya, atau belum? Sudah selesai katanya. Sudah. Iya, sudah ya. Berarti sampai hadis Jibril sudah? Belum. Ya, yang ini Jibril belum. Ketawa. hadis Jibril Kenapa? wis tak Quran? Hadis Jibril sudah apa belum? Sudah kemarin. Hadis Jibril sudah ya. Berarti sekarang al-Ushul Tsalits pembahasan ketiga. Ya, pembahasan ketiga. Enggak rekam. Ini berbeli. Baliknya Amit. Nah, ini pembahasan ketiga. Baik. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai kita niatkan bahwasanya apa yang kita pelajari, apa yang kita ngaji bareng ini semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperbaiki kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat ya. Karena memang tujuan kita ngaji ini kan untuk apa sih kita ngaji? Yang pertama memang supaya dadi wong selamat ya. Dadi wong sing selamat ya. Tujuan kita ngaji ini untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat ya. Di dunia dan di akhirat ya. Kemudian kalau sudah kita dapatkan ilmunya, kita usahakan untuk beramal ya, diamalkan ilmu yang sudah didapat, diamalkan. Jangan sampai ilmu itu mek dadi ingon-ingonan, gak dimanfaatkan ya. Ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas kitab Ushulul Tsalatsah. Langsung kita baca kitabnya. Usul yang ketiga. Qala al-musannifu wa sabaqa musannif rahimahullah taala al-aslul tsalits, pembahasan kang kaping 3 iku ma'rifatu nabiyikum, ngerteni nabine ingsun kabeh, Muhammadin rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan utawi nabi sira kabeh iku Muhammad ibnu Abdillah, jenenge Muhammad bin Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib ibni Hashim bin Hashim, wa Hashim lan utawi Hashim iku min Quraisyin, saking bangsa Quraisy, wa Quraisyun lan utawi bangsa Quraisy iku minal Arabi, saking bangsa Arab, wal Arabu lan utawi bangsa Arab iku min dzurriyyati Ismail, saking anak putune Ismail ibn Ibrahim bin Ibrahim al-Khalil kang dadi kekasih Allah, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam ya. Jadi pembahasan terakhir dari kitab ini pembahasan terakhir. Karena judul kitab ini kan Ushulul Tsalatsah. 3
landasan utama atau 3 pokok yang kita bahas. Yang pertama, pokok pertama kemarin mengenal Allah SWT. Pokok kedua mengenal agama Islam. Nah, pembahasan terakhir itu mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang akan diberikan oleh malaikat kubur ketika kita sudah masuk ke dalam kubur. Ya. Pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat adalah waman nabiyuk, sopo nabimu. Ya. Maka di sini kita mempelajari siapakah Rasulullah SAW. Sopo nabi ini wong Islam itu sopo. Ya. Maka yang pertama kali disebutkan adalah nasab dan nama beliau. Ya. Karena orang berkenalan mesti yang dipertanyai pertama adalah namanya. Ya. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Ayah beliau namanya Abdullah. Ibn Abdul Muttalib, bae jenenge Abdul Muttalib. Ibni Hashim, buyute Kanjeng Nabi jenenge Hashim. Ya. Sebenarnya nasabnya panjang ya, nasabnya panjang kalau dirunut di buku sirah atau buku sejarah Nabi. Karena memang buku ini bukan membahas ya, meskipun kita pembahasannya adalah mengenal Rasulullah SAW, bukan berarti mengenal semua kehidupan Rasulullah yang dibahas di buku ini. Kenapa? Yang dibahas di buku ini adalah inti kenapa Rasulullah SAW diutus di dunia. Itu yang akan dibahas. Jadi bukan sejarahnya, ket Kanjeng Nabi lahir, ya apa cilike, ya apa gumbulane dan seterusnya. Tapi inti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, inti dakwah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu yang akan dibahas di buku ini. Nah, karena adalah yang penting. Nah, wa Hashim, nah, buyute Kanjeng Nabi iku min Quraisy, teko bangsa Quraisy. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa minal Arab Quraisyan. Sungguhnya Allah SWT itu memilih dari bangsa Arab itu satu suku yang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, yaitu bangsa Quraisy. Ya, suku Quraisy. Quraisy itu terdiri dari banyak keluarga. Ada keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Makhzum, keluarga Khalid bin Walid, ya. Dan keluarga-keluarga yang lainnya. Ya. Dan Quraisy termasuk suku yang dihormati di seluruh jazirah Arab. Ya. Jadi nasabnya beliau itu nasab terhormat. Ya. Nasab terhormat. Ya. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu dari bangsa Arab. Ya. Teko bangsa Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim, dan bangsa Arab itu dari anak cucunya Ismail bin Ibrahim. Jadi Bali nasab Kanjeng Nabi itu gak nang Nabi Ishak, ya, tidak ke Nabi Ishak, tapi ke Nabi Ismail. Nah, disinilah salah satu sebab kenapa orang Yahudi ku moh iman Nabi Kanjeng Nabi. Ya, orang Yahudi dulu, kenapa kok nggak mau beriman dengan Rasulullah SAW? Karena melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu dari keturunannya Ismail dan dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Ya, meskipun mereka saudara, ya, sebenarnya saudara. Ismail anaknya Ibrahim, Ishak punjere bangsa Yahudi, itu ya tekok Nabi Ibrahim. Tapi beda ibu. Iya, tapi beda ibu, dan mereka merasa bangga dengan keluarga Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena di setiap generasi akan muncul nabi dari bangsa Yahudi. Nah, dahulu ketika bangsa Yahudi pas ngenggoni nang Madinah, ya, dulu di Madinah banyak bangsa Yahudi. Ada juga yang di luar Madinah, ada juga seperti Khaybar, ya, Qainuqa, Bani Quraisyah, sekitar Madinah situ. Nah, dulu sebelum muncul Rasulullah Muhammad SAW, ketika mereka bermuamalah dengan bangsa Arab, ya, mereka mesti mengatakan kepada bangsa Arab, sungguh nanti kami bersama Rasul kami yang akan muncul dari golongan kami akan menghancurkan kalian bangsa Arab sebagaimana hancurnya kaum Ad dan Tsamud. Mereka membanggakan diri, ya. Aku iku luwih dukur teko wong Arab. Kenapa wong Arab iki jahil, patung disembah, ya, sembarang kali disembah. Sedangkan kita
kita menuhankan Allah SWT. Nah, ketika dengan sombongnya seperti itu, tiba-tiba muncul Nabi gak teko bangsa Yahudi, munculnya dadakno teko bangsa Arab. Disitulah sebab kenapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian musannif melanjutkan, penulis kitab ini, walahu lan kedua Kanjeng Nabi minal umri saking umur iku salasun wasituna sanah, swidak 3 tahun. Itu umurnya Rasulullah SAW. Hitungan Komariah apa Hijriah? Hitungan Komariah, ya. Hitungan Komariah. Ya. 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. Min tengah sauna iku 40 qabla nubuwah sedurunge kenabian. Jadi 40 tahun sebelum menjadi nabi. Ya. Dibagi 63 dibagi itu tadi 40 tahun sebelum menjadi nabi. Wa salatsun wa isruna lan 23 ya. Nabiyan rasulah. Dadi nabi lan rasul. Nah, umurnya 63 tahun ya. 40 tahun sebelum menjadi nabi dan 23 ya, dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Itu adalah umur Rasulullah SAW. Dan yang unik, ya, ini yang unik. Sahabat terdekat Rasulullah SAW umurnya juga sama. Umur Abu Bakar ya swidak 3 wafat, umur Umar ya swidak 3. Itu yang unik ya. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku iku wis antarane swidak sampai 70. Nek luwih teko iku oleh bonus teko Allah SWT ya. Makanya hendaknya kalau orang-orang sudah dapat bonus itu sebenarnya harus semakin dekat pada Allah SWT. Soalnya apa? Ajalnya gak simane ya. Itu kata Rasulullah SAW, umur umatku gak ngelewati teko swidak tapi 70. Nek luwih teko iku mek titik. Ya. Ya, jadi umur-umur sampean ngene iki ya kurang-kurang tahun dihitung swidak mek 70 ya. Umur 60 berarti ya kurang 30 tahun maneh ngene ya. Nek umur 30 ya kurang 30 tahun maneh ya. Wis wayahe jamin tek wisan ya. Jamin tek nang dunya ya. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu. Nah, kemudian wa baladuhu Makkah lan utawi negrine Muhammad iku Mekah. Itu negeri aslinya. Wa hajara ilal Madinah. Di situ ada enggak wajar? Enggak ada ya. Ya, wa baladuhu Makkah dan negerinya itu adalah Mekah ya. Itu adalah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para leluhurnya ya, sejak Nabi Ismail alaihissalam. Ba'athahullahu sallallahu ba'athahullah wis ngutus hu ing Muhammad sapa Allahu Allah bin nadzarati kelawan meringatake anisyirki saking kesyirikan. Nah, ini inti ajaran. Kenapa Rasul itu diutus? Kenapa Kanjeng Nabi ono? Allah SWT mengutus Rasulullah untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan dan kekufuran kepada Allah SWT. Wa yad'u lan nyeru ila tauhidi maring tauhid. Ya, jadi inti dakwah Rasulullah SAW itu 2. Pertama, mengingatkan jangan sampai berbuat kufur dan syirik. Yang kedua, ayo nyembah nang Allah SWT semata ya. Ini adalah inti ajaran Rasulullah SAW. Wad dalilu, nah dalilnya apa? Wad dalilu qaulu ta'ala. Dalil ini inti ajaran Rasulullah SAW itu tadi ada dalilnya ya. Wad dalilu qaulu ta'ala, ya ayyuhal muddatsir, he wong kang gawe selimut. Maksudnya Rasulullah SAW. Kum fa'anzir, kum tangio fa'anzir, banjur wenono peringatan. Warabbaka lan ing robe sira fakabbir moko agungno. Mas agung ya, agungno. Ya. Wathiyabaka lan ing klambine sira fatahhir moko suceno. Warrujza lan ing arrujz, apa rujz itu nanti ada penjelasannya. Rujz itu apa? Fahjur moko tinggalno. Wala tamnung lan ojo menehi sira tastakfir ngarep luwih akeh. Jadi jangan kamu beri untuk mengharap dapat lebih banyak ya.
Ya, usahakan ikhlas ketika memberi. Ya. Usahakan ikhlas ketika memberi. Ya. Memberi apa? Memberi apa saja. Memberi harta, memberi hati. Iso tak Kak memberi hati? Memberi hati iso tak Kak? Nanti. Masih coplok hatinya ya. Hatinya aja coplok ya. Memberikan hati ikhlas ya. Wis gak tengar apa-apa. Berharap Allah SWT. Wali rabbika lan maring robe ingsun robe sira fasbir maka sabar. Nah, ini adalah dalilnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Itu adalah dalil bahwasanya ini adalah inti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makna lan utawi maknane kum fa anzir tangyo lan banjur menawa peringatan iku yunziru menehi peringatan anisyirki saking syirik. Ya, syirik itu apa? Kemarin sudah ya bolak-balik kita jelaskan. Syirik itu kita menyembah Allah dan kita menyembah selain Allah. Sampeyan donga nang Allah tapi sampeyan yang donga nang wit ringin misalkan. Donga nang Allah tapi donga nang Nyiro Kidul. Itu syirik. Ya. Jadi orang syirik itu masih berdoa kepada Allah SWT. Ya. Tapi dia juga berdoa kepada selain Allah SWT. Nah, itu nggak boleh. Ya. Wa yad'u lan nyeru ila tauhid maring tauhid. Ya. Tauhid itu hanya mengesahkan Allah SWT dalam beribadah. Ini donga nang Allah tok. Ya. Allah nggak mau diduakan, manusia aja nggak mau diduakan, apalagi Allah. Ya. Jangan menduakan Allah SWT. Jika tegang ya. Warabbaka ya. Lan maring robe ing sira fakabbir maka agungno. Maksudnya apa? Ai azimhu. Agungno Allah bi tauhid kelawan tauhid. Ya. Wa bi wasiyabaka lan ing klambine sira fatahhir maka sucenono. Maksudnya ai tahhir a'malaka sucenono amal-amale sira ani syirki saking syirik. Ya. Semua ibadah kita peruntukkan kepada Allah SWT semata. Ya. Ojo nang lainnya, ya, gak oleh. War rujza fahjur lan ing rujz fahjur maka tinggalno. Nah, apa rujz? Ar-rujz al-asnam. Rujz iku patung-patung. Wa hajruha lan hajar atau meninggalkan. Asnam iku tarkuha meninggalkan wal baroah dan berlepas diri. Ya. Disloyalitas iki istilahnya basa milenial ya, disloyalitas ya. Ya. Antipati seperti itu. Ya. Minha saking patung-patung mang wa ahliha lan sing nyembah patung. Ya. Kemudian akhadha ala hadza wis jupuk sapa nabi ala hadza ing atase iki mang asyra sinin 10 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dari dakwahnya 23 tahun. 10 tahun iku mek dakwahno tauhid imang tok. Nyembah ndonga nang Allah Subhanahu wa taala. Wis iku tok. Ya. Nek ngarep berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kepada manusia nanti kecewa. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis iku tok. Ya. Bagaimana membenarkan hati ini hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Iku 10 tahun Kanjeng Nabi isine dakwah mek ngono tok. Kurang ono poso. Ya. Kurang ono zakat. Kurang ono haji. Ya. Salat juga masih belum sempurna. Ya. Salat itu masih belum sempurna. Ya da'u ila tauhid. Ya. Berdakwah kepada tauhid. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah pada tauhid. Ngejak umat ojo nyembah patung. Ojo nyembah malaikat, ojo nyembah wit, ojo nyembah gerombol, ojo nyembah punden, nyembah bla 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 dan seterusnya. Ojo nyembah skoro, ojo nyembah kali, nyembah wangan, nyembah ya, sembah kali disembah ya. Iku 10 tahun, mik ngandani umatnya ngono tok. Ya. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Nuh pirang tahun? 950 tahun. Ya. Sampai buru-buru, sampai ampun-ampun ya. Jadi luar biasa perjuangan Kanjeng. Kok umate leha-leha enak-enakan. Ketika dulu ya, Rasulullah SAW itu berjuang bukan hanya dengan keringat tapi dengan darah. Ya, Kanjeng Nabi ku wis di enyek
ya sudah sakit secara batin, sakit secara fisik, ya. Sakit secara batin, sakit secara fisik. Ya, Rasulullah itu diejek luar biasa macam-macam. Diomongi majnun, wong gendeng, ya. Syair, penyair, ya. Dukung sahir, ya. Dukun dan sebagainya semacam-macam. Loro, nang batin loro. Ya, ketika pamannya wafat, mulai sudah berani. Ketika Rasulullah sholat, ya, diuncali kotoran unta. Ya. Nangar pemain dipasang iri. Ya, wis pokoknya bermacam-macam cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Bukan untuk beliau sendiri. Yo gawe sampean-sampean iki. Sampean cek iso mlebu swarga, Rasulullah itu menjatuh atau mengucurkan keringat dan darahnya. Tapi umatnya saiki nyantai, ya. Nyantai, subhanallah, ya. Ketika Rasulullah SAW bilang, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Wong Islam nek ngaku Islam ngaji yo. Ngaji yo. Ya. Tapi saiki ngaji saiki ndeleng nang YouTube akeh, ya. Insyaallah, ya. YouTube sudah banyak, ya. Tapi barokah ngajinya itu yang beda. Orang Islam kalau ngaji bukan cuma cari ilmu, tapi cari barokahnya. Barokah dari majelis ilmu ini. Sampean ngaji nang YouTube, ambek ngaji langsung, tidak akan dapat keutamaan bagaimana Allah SWT menurunkan rahmat. Bagaimana malaikat menaungi kita semua ketika ngaji. Gak oleh kayak ngono iku. Ya, kecuali di majelis ilmu. Baik. Kemudian melanjutkan wa ba'dal asri lan sausi 10 tahun, ya. Urija dan mi'rajake bihi kelawan Kanjeng Nabi ila samai ing langit. Setelah 10 tahun baru Rasulullah di Isra Mi'rajkan, ya, untuk menghibur Rasulullah karena ketika itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Pas umur 50 kan ya. Iya, umur 50. Amul Huzn, tahun kesedihan, ya. Tahun kesedihan karena apa? Ya, berbeda dengan anak zaman sekarang. Saiki kesedihannya warek zaman sekarang. Putus, ya. Putus apa ya? Putus apa ya? Atau gak keterima sekolah, gak keterima kerja, lamaran ditolak, misalnya. Ya. Ya, itu Amul Huzn. Jadi Amul Huzn untuk anak-anak milenial seperti kita, ya. Jadi tahun kesedihan, ya. Jadi tahun kesedihan. Tapi coba kita bandingkan dengan tahun kesedihannya Rasulullah. Ya. Tahun kesedihannya Rasulullah SAW itu 2 orang yang mendukung dakwah Rasulullah SAW itu wafat, Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Luar biasa. Sedih Kanjeng Nabi luar biasa. Ya. Makanya karena kesedihan yang berkualitas, Allah SWT berikan hiburan yang berkualitas. Ya. Ini sedih gak berkualitas, ya hiburannya gak berkualitas juga. Ya. Nang karaoke, nyangkruk, ya. Itu mungkin orang-orang seperti itu ngombe, seperti itu mendem. Ya kita sering lihat gitu kan. Orang kalau punya masalah, wis enak bar, wis ngombe tentean, ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena kesedihannya tidak berkualitas. Tapi kalau kesedihannya berkualitas, maka Allah SWT akan berikan solusi yang berkualitas. Nah, setelah direkreasikan oleh Allah SWT, ya, ke langit, wa furidot lan den wajibake alaihi ngatasi Kanjeng Nabi as-shalawatu al-khams, salat 5 waktu. Baru setelah 10 tahun kita ono perintah salat 5 waktu. Belum puasa. Nah, belum puasa di Madinah. Nah, pertanyaan, apakah sebelum itu Rasulullah dan para sahabat tidak sholat? Ada sholatnya. Sholatnya cuma 2 waktu, ya. Bil wudhuwi wal asol. Di pagi hari dan sore hari. Cuma 2 rakaat. Itu di ya Ustaz. Di Makkah. Bukan. Kitabnya jenenge apa itu? Yang menceritakan itu. Di Al-Qur'an. Bukan. Runtutan kejadiannya di kitab-kitab banyak, seperti Rahiqul Maktum, sirahnya, ya, sirah Nabawi, ya banyak ada di situ dijelaskan. Nah, seperti itu. Jadi dulu sudah ada sholatnya, ya, dulu sudah ada sholat. Tapi setelah 10 tahun baru turun kewajiban sholat 5 waktu. Wasollalan sholat sapa Kanjeng Nabi fi Makkah ing dalam kutha Mekah salah tasinin ing dalam 3
tahun. 3 tahun Rasulullah sholat. 10 tahun dakwah, 3 tahun baru ada perintah sholat 5 waktu. Nih. Kemudian akhadha ala hadha ya. Iya. Akhadha ala hadha 10 sinin. Bukan. Ini soalnya gak cocok. Coba lihat. Wa ba'daha ya. Oh ya. Wa ba'daha lan sabanjure kemang umira dan perintahake Kanjeng Nabi bil hijrati kelawan hijrah. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah ya, dengan berbagai macam ujian cobaan yang menimpa dan mendera beliau ya. Dan para sahabat itu wis ampun-ampun. Diceritakan suatu ketika ada sahabat yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ini belum kuat. Kami ini sudah nggak sanggup gitu. Disiksa oleh orang-orang Quraisy ya. Coba kita bayangkan penyiksaannya. Bilal bin Rabah ditindih dodone sampai watu. Khabbab bin Al-Arth diseteliko kegere. Ya. Nih saiki diseteliko kegere mungkin gara-gara ndelek dhuwit nang gara-gara ndelek dhuwit nang luar negeri ya. TKW mulih diseteliko kegere. Tapi kalau dulu gara-gara la ilaha illallah mereka diseteliko kegere. Dodone dimpleki watu. Ya. Ada yang sampai terbunuh Sumayyah. Sumayyah ibunya Ammar ya. Itu sebagai wanita syahid pertama di muka bumi ini. Ya. Ditombak dalam satu riwayat kemaluannya, dalam suatu riwayat perutnya ya, sampai tembus sampai Abu Jahal meninggal ya. Bapaknya Yasir ya, dibunuh ya, disiksa sampai mati. Ammar disiksa sampai setengah sadar setengah gak sadar ya. Ada sahabat yang mengadu pada Rasulullah, Rasulullah kami sudah tidak sanggup ya, apakah tidak ada perintah kita untuk melawan atau untuk pergi? Kata Rasulullah SAW, demi Allah sesungguhnya apa yang kalian alami itu tidak seperti yang orang-orang sebelum kalian alami. Ada orang-orang sebelum kalian yang didatangkan kepadanya gergaji besi, ditaruh di kepalanya dan ditarik ke bawah sampai membelah tubuhnya menjadi 2 dan dia tetap pada kalimat la ilaha illallah. Kok kamu disiksa ngene ae wis sambatan. Disiksa seperti itu. Dan lebih parah hari ini. Wong disiksa, aku gak iso nyekolah anakku kan. Ana wong Kristen teko. Ya po anak sama tak sekolah no. Tapi ini ben minggu malah aku ya. Nang gereja. Ya wis ya. Ini belum ada batu yang menimpa, kurang ono tombak sing mancep. Mik gak duwe duit. Ya, ngedol agamane. Betapa kecewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tahu umatnya seperti ini. Wal hijratu lan utawi hijrah iku al intiqalu pindah min baladi syirki saking negara syirik ila baladil islami ing negara Islam. Ini makna hijrah. Ya, hijrah itu pindah. Teko nggon sing elek ya nanggon sing apik. Ya, ini disyariatkan. Wal hijratu lan utawi hijrah iku fardhatun wajib hukumi ala hadhil ummah ing ngatasi umat iki. Min baladi syirki saking negara syirik ila baladil islami ing negara muslim. Wahya lan utawi hijrah iku baqiyatun tetep ono ila sampai antakuma yen to ngadeg asaatu dino kiamat. Ya. Jadi dia itu tetap ada sampai hari ini. Apa masih ada? Masih. Ya, masih ada. Hijrah hari ini masih ada. Ya. Kalau misalkan kita tidak mau, misalkan saudara-saudara kita di Myanmar, Rohingya disiksa demikian itu ya, sampai wis gak iso sembahyang wedi misalnya seperti itu. Diwajibkan untuk mereka hijrah ya. Diwajibkan untuk mereka hijrah ya. Pindah ya. Nek gak sanggup gak iso ngedekno agama wis pindah ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalile apa? Dalil firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina setuhune wong-wong kang tawaffahum us wafatake hum ing alladzina sapa al malaikatu para malaikat hale zalimi anfusihim zalimi awake dhewe
Qalu dawuh sapa malaikat fima kuntum ya piye keadaanmu kabeh. Qalu moko jawab kunna ana ingsun kabeh iku mustad'afina wong-wong kang den siksa fil ardi ing dalam bumi. Qalu moko jawab sapa malaikat alam takun apa ya ora ana ardullahi bumine Allah iku wasiatan luas fatuhajiru moko bisa hijrah sapa sira kabeh fiha ing dalam bumine Allah. Faula ika moko wong-wong mengkono mang makwahum panggon baline jahannam wasaat apa sih itu kupon ngombene di pagi ngombene di pagi saman pagi meneh ya jangan santai ya. Jangan santai meneh. Aku nek karo ya asir balik enak. Seneng ku masalah. Aku mesti stres sama kamu ya. Nemu ya. Sik gorong kan? Kita nanti sampai belum ya. Wis ya. Beb. Nah. Itu nih Bang. Oh ya. Wasaat masira ya. Lan jahanam iku seolah-olane masira panggon baline menungso. Illal mustad'afin kejaba wong kan lemah minar rijali saking wong lanang wanisa lan wong wadon wal wildani lan anak-anak la yastati'una ora sanggup sapa arijal nisa wal wildan hilatan ing ndelek alasan utawa ndelek cara wala yahtaduna lan orang ngerti sabila ing dalan. Faula ika maka wong kono mang asallah muga-muga Allah ayyafuwa paring ampun anhum marang wong mengkono mang. Wa kana Allah lan ana Allah iku afuwan ghafura maha paring ampun lan paring maghfirah. Nah, ini dalilnya. Sebenarnya orang-orang yang malaikat wafatkan mereka ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka nggak mau hijrah. Mereka gak mau pindah untuk berusaha melaksanakan syariat agamanya. Ya, pasrah bongkoan. Ya, gak mau berusaha. Ya. Jadi memang syariat Islam itu menganjurkan kita untuk berusaha. Ya, untuk berusaha. Makanya pernah dengar perang Puputan? Puputan Bali. Apa? Ya. Ada sejarawan yang mengatakan perang Puputan itu sebenarnya bukan perang, tapi mereka perang dalam rangka menuju moksa. Moksa itu hilang. Iya, jadi mereka itu maju, membawa semua perhiasannya, berpakaian serba putih, dan menghadang semua tembakan atau serangan yang ada tanpa melawan. Itu ada yang bilang seperti itu. Untuk kebenaran wallahu alam. Tapi kalau memang benar seperti ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kita berusaha untuk melawan. Kalau nggak bisa, kita berhijrah sehingga kita bisa untuk menegakkan agama kita. Isok sholat, isok sembahyang. Ya. Nikmat aman itu nikmat yang luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai kita membuat gaduh di tempat yang aman seperti itu. Kita bisa sholat seperti di Indonesia ini, ya alhamdulillah. Ya. Kita bisa sholat, ya. Iso poso, ya dengan aman. Ya. Ini sebuah kenikmatan. Nah, kalau misalkan kita menjadi orang-orang yang dipaksa untuk hijrah, kita berusaha hijrah. Ya. Kalau tidak, maka kita termasuk golongan yang menzalimi diri kita sendiri. Kalau kita nggak berusaha sama sekali, kecuali orang-orang yang memang tidak bisa, ya, gak ngerti jalan mesti dia. Aku kata hijrah tapi gak bisa ya, Bu. Ya. Atau orang perempuan, anak-anak gak ngerti apa-apa, ya. Maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qululan firman Allah Taala. Ya ibadi he para hambaku kata Allah SWT alladzina kang amanu padha iman innas tuhni ardi bumiku iku wasi'atun luas fa iyaya maka maring ingsun fa'budun nyembah sira kabeh
Qala al-Baghawi Qala al-Baghawi wis dawuh ya, Al-Baghawi Imam Baghawi salah satu ulama tafsir, nazalat hadhil ayah, ayat iki mudhun fil muslimina ing dalam wong Islam alladzina kang ana bi Makkah kelawan Mekah walam yuhajiru lan ora hijrah. Nadahumullah, Allah SWT nyeru wong muslimang bismillah kelawan nyebut jeneng iman. Wad dalilu 'alal hijrah lan dalil ing atas hijrah minas sunnati saking hadis iku qauluhu firman sabdane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanqati'u, ora putus-putus apa hijrah itu hijrah hatta sesampainya tanqati'a putus apa at-taubatu tobat. Wala tanqati'u lan ora putus-putus apa at-taubatu tobat hatta sampainya tatlu'a muncul asyamsu srengenge min maghribiha saking panggon mendelepe ya. Sampai munculnya matahari dari tempat tenggelamnya ya. Jadi hijrah itu tetap ada sampai hari ini ya. Termasuk hijrah adalah ketika kita berusaha meninggalkan maksiat, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam suatu hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, al-hijratu antahjura ma kariha rabbuka. Jenenge hijrah iku awakmu ninggalno apa-apa sing dibenci ambek Rabbmu. Ya. Dibenci, ya. Berusaha untuk meninggalkan, ya. Itu masuk dalam hijrah. Nek biyen senengane sampean ya. Gak tahu sembahyang, saiki berusaha meninggalkan itu. Ya, berusaha wis tak sembahyang rek. Ya, biyen nek pae poso paling bolong-bolong, saiki berusaha wis tak poso rek jangkepi. Dan seterusnya, ya. Kemudian falam mastaqarra lan nalikane netep fil Madinah ing dalam negeri Madinah umira dan perintahake sapa Rasulullah bi baqiyati kelawan sisane syara'il Islam pira-pira syariat Islam. Baru setelah di Madinah baru diperintah untuk syariat Islam lain. Di Mekah itu cuma 2. Dakwah tauhid sama salat tadi. Ya, yang sisanya di Madinah. Mithlu kayata az-zakati zakat, wasaumi lan saum poso, wal haji lan haji, wal adzani lan adzan. Di Mekah belum ada adzan. Wal jihadi lan jihad, wal amri bil ma'rufi lan merintah kelawan kebajikan, wan nahyi 'anil munkari. Ya. Nglarang saking kang ala. Wa ghairi dzalika lan selain iku mengkono mang min syara'il Islam saking pira-pira syariat Islam. Ya. Berarti mulai ada zakat itu di Madinah. Di Madinah. Ya. Jadi di Makkah cuma sholat sama ngajak wong aja nyembah patung, nyembah patung pada Allah dan sholat. Akhadha ala hadza mus njupuk sapa Kanjeng Nabi ala hadza ing atase mengkono mang asra sinin ing dalam 10 tahun. 10 tahun Rasulullah baru mengajarkan syariat yang lainnya. Wa tufilan wis den wafatake sallallahu wasallamu alaihi wa dinuhu lan utawi agamane Kanjeng Nabi bakin tetep kekal ana ing donya abadi. Wa hadza dinuhu lan utawi iki iku agamane Kanjeng Nabi. La khaira ora ana kebecikan illa kejaba dalla wis nunjukake sapa Nabi al ummata ing umati alaihi ngatasi kebencian memang. Tidak ada semua kebaikan kecuali Rasulullah sudah menunjukkan jalannya. Ya. Wala syarra lan ora ana keoloan illa ya. Kejaba hadzaraha wis meringatake Kanjeng Nabi ing umate minhu saking Allah iku mang. Tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sudah memperingatkan jalan menujunya. Ya. Semuanya sudah lengkap. Wal khairu lan utawi kebencian alladzi kang dallaha wis nunjukake Kanjeng Nabi ing umate alaihi ngatasi kebencian mang iku at-tauhid, yaitu tauhid ibadah kepada Allah SWT. Itu adalah kebaikan yang paling besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana hamba ini menggantungkan hatinya kepada Allah SWT, ya. Menggantungkan semua ibadahnya kepada Allah SWT. Wa jami'u ya lan sekabehe ma yuhibbuhullah barang kang den cintai Allah SWT wa yaradahu lan diridai Allah SWT.
Jadi semua yang dicintai Allah dan diridhai Allah, Rasulullah SAW sudah menunjukkan, ya, sudah menunjukkan. Itu adalah kebaikan. Mungkin ada pertanyaan. Misalkan setelah saya mengikuti ya, ngaji, ternyata ada syariat seperti ini. Kok ternyata hidup saya itu semakin susah. Aku sergap sholat kok tambah atau jodoh nih, ya, misalkan seperti itu. Ya. Apakah itu keburukan? Ya, bukan, itu tetap kebaikan. Ya, kebaikan yang hakiki adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini sing sampean alami, iku sing ketok motone sampean, ketok mripate sampean. Ya. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mampu untuk memprediksinya. Ya. Memprediksinya, ya. Banyak hal gaib yang mungkin Allah SWT sudah siapkan rencana terbaik, rencana terindah untuk sampean. Ya. Koyok aku pas nglakoni apik kok tambah gak enak ini urip kok tambah sempit misalkan seperti itu. Tetap laksanakan, tetap kerjakan. Karena apa? Karena kebenaran hakiki tidak akan menipu kita. Tapi kalau kebenaran semu itu akan menipu kita. Kebenaran hakiki apa? Kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kebenaran hakiki. Ini kebenaran sing teko A, B, C, D dan Z misalkan, ya itu masih iki bener tak gak masih ditimbang. Tapi nek wis Allah SWT sing dawuh, Rasulullah sing bersabda, itu berarti sudah pasti benar. Ya, sudah pasti benar. Wasyarra lan keburukan alladzi hadzaraha wis meringatake Kanjeng Nabi. Minhu saking keburukan ikmang asyirku, syirik, keburukan syirik itu yang paling besar. Wa jami'u lan sekabehane ma yakrahuhullah, ya, kang Allah benci, wa ya'bah lan emoh, ya, yang dibenci Allah SWT dan Allah itu berpaling dari yang seperti itu adalah keburukan. Pertanyaannya bagaimana kita tahu mana yang baik, mana yang buruk? Ya ini jalan satunya, sampean ngaji. Sampean ngaji, ya. Baru kok ngerti, oh ya ternyata ngono. Ya, ternyata ngono. Jadi dulu ada salah satu guru saya mengatakan, nek sampean wis ngomong oh, itu berarti sampean wis paham. Nek sampean cek meneng, berarti gue cek kurang paham, katanya seperti itu. Nek sampean wis ngomong oh ngono, berarti wis paham ya. Ini hanya sedikit selingan aja ya. Kemudian ba'atsallah wis ngutus ya hu Muhammad Allahu sapa Allah ilan nasi marang sekabehane manungsa kafatan hale sekabehe. Waftaradha lan wajibake taatahu taat marang Kanjeng Nabi ala jami tsaqalain ing dalam sekabehane tsaqalain. Sapa tsaqalain niku al jin wal ins. Jin ambek menungso. Jadi Rasulullah itu bukan rasul hanya untuk manusia, tapi rasul untuk jin juga. Ya. Rasul untuk jin juga. Makanya dalam surat jin itu kan ada kisahnya bagaimana jin mendengarkan kalam Rasulullah SAW kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Juga di surat Al-Ahqaf ada penjelasan seperti itu. Ya. Maka Rasulullah itu ya Rasul untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Ya. Wad dalilan dalile qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala qul ya ayuhan nas ucapo Muhammad ya ayuhal nas wong-wong inni stune ingsun iku Rasulullah utusane Allah ilaikum maring ingsun maring sira kabeh jami'a halis kabeh sekabeh. Surat Al-A'raf ayat 158 ini dalilnya. Rasulullah disuruh mengucapkan wahai manusia, saya ini rasul untuk kalian semua. Ya. Ya, rasul untuk kalian semua. Manusia untuk kalian itu di zamannya Rasulullah dan untuk orang-orang setelah kalian sampai hari kiamat. Karena Rasulullah adalah rasul terakhir. Adzan ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya yang insyaallah jadi pertemuan terakhir untuk membahas kitab Ushulul Tsalatsah. Insyaallah pertemuan selanjutnya ini khataman kitab Ushulul Tsalatsah insyaallah taala.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan